Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan targeting bagian kedua, yaitu mentarget audiens berdasarkan kesamaan minat, yaitu interest, hobi mereka, brand yang mereka sukai, brand yang mereka pakai, dan lain sebagainya. Ya, ini dahsyat sekali untuk kita lakukan. Oke, yang pertama, setelah kita melakukan targeting berdasarkan hal basic, lokasi, umur, dan jenis kelamin, kita masuk ke kolom detail targeting. Ini kita diminta untuk mendefinisikan, mendetailkan berdasarkan dengan mengikutsertakan atau include atau exclude, dengan mengikutsertakan targeting spesifik atau mengecualikan targeting tertentu, ya. Kali ini saya akan bicara tentang interest. Ketika kita mentarget Facebook, mentarget audiens yang akan kita target dengan Facebook Ads, kepada siapa iklan kita akan ditayangkan, kita bisa meminta Facebook berdasarkan interest yang kedua ini, ya. Oke, nanti ada demographic, interest, behavior. Saya bahas dulu yang interest. Interest adalah minat atau ketertarikan seseorang berdasarkan aktivitas mereka. Bisa terhadap aktivitas mereka like fanpage tertentu. Misalnya mereka like fanpage merek kosmetik tertentu, maka mereka dikategorikan sebagai orang-orang yang interest atau tertarik dengan merek itu dan juga dengan topik kosmetik. Kalau saya detailkan, interest ini berdasarkan minat, ya, atau ketertarikan. Nanti dia ada kategori 2 secara umum, yaitu ada yang broad atau interest luas. Ini jumlahnya bisa, audiensnya bisa puluhan juta. Ini biasanya berbentuk topik umum seperti kosmetik, fashion, cat, dan lain sebagainya. Ini umum. Tapi ada precise atau spesifik. Ini lebih sempit dan biasanya diwakili oleh fanpage. Misal ada fanpage tentang Kiai Haji Arifin Ilham, ada fanpage Oki Setiana Dewi, ada fanpage Natur Journey, ada fanpage Denko susu anak, ya, dan lain-lain sebagainya. Kita coba bedah satu persatu, dan di Facebook sendiri itu sudah dikategorikan berdasarkan topik-topik tertentu, ya. Misal yang ada di sini itu biasanya adalah interest secara general, broad interest. Anda bisa lihat misalnya interest tentang fitness, food and drink. Anda buka di bawah kategori food and drink, Anda bisa melihat di sini, Anda bisa ulik sendiri, ya. Anda bisa klik di sini ada apa aja, Anda lihat, Anda detail satu persatu. Dan di sini biasanya adalah interest broad atau interest general. Anda lihat di sini audiensnya besar-besar sekali, ya, 100 jutaan dan lain sebagainya. Fitness and wellness, misalnya di kategori fitness ini ada bodybuilding. Orang tertarik dengan bodybuilding atau diet itu ada 93 juta orang. Kalau kita klik di Indonesia itu ada 700.000, bukan Indonesia, ini sudah berdasarkan kategori yang kita masukkan, yaitu di kota ini. Misalnya kita ganti aja, ya, ini kita jadikan Indonesia secara umum. Oke, seperti itu. Dan ada 1 juta orang yang minat terhadap hal-hal berbau diet. Misal Anda bisa baca di sini, ya, maknanya apa. Ini bisa, kalau Anda nggak bisa bahasa Inggris, ya tinggal di copy paste ke Google Translate, karena kita setup semuanya dalam bahasa Inggris. Menyatakan minat atau menyukai halaman, ya. Menyatakan minat ini bisa banyak. Bisa dia melakukan like tadi, ya, menyukai halaman, ya, like fanpage merek-merek produk-produk yang berbau diet, atau dia komen di status temannya
mengandung kata-kata yang berhubungan dengan topik diet, menurunkan berat badan, langsing, chatting di Messenger, pokoknya yang platform-platform yang dimiliki oleh Facebook, membaca artikel-artikel tentang diet di website-website yang ditanam kode Facebook Pixel. Nanti kita bahas lebih detail Facebook Pixel. Sampai sini jadikan knowledge terlebih dahulu. Atau dia like postingan yang di-share oleh temannya di Facebook yang berbau diet dan lain sebagainya. Facebook sudah mengkategorikan hal tersebut dia interest terhadap topik diet. Ya. Jadi ini contoh interest yang luas. Dan kalau Anda mau lebih spesifik, inilah kita fungsinya. Setelah kita pilih satu interest, nanti di sini ada suggestion-nya akan hidup ya. Kalau Anda nggak masukkan apa-apa ya mati suggestion-nya, nggak ada yang bisa disarankan oleh Facebook. Tapi ketika kita sudah masukkan satu tadi, sudah masukkan satu topik misalnya diet, maka dia ada sugesti atau saran yang diberikan oleh Facebook. Bisa apa ya, topik-topik lain yang masih relevan ya, seperti healthy diet, weight loss, health and wellness. Ini bisa kita klik, kita masukkan lagi. Kalau kita masukkan lagi nanti sugestinya berubah lagi ya. Semua saling terkait. Nah, di sini masih terkategori interest. Cuma di sini masuk ke dalam additional interest ya. Kalau kita lihat di sini nggak ada ya additional interest ya. Jadi di sini yang dikategorikan Facebook di sini adalah interest yang itu sifatnya general ya, sifatnya broad interest atau luas. Nah, kalau Anda ingin masukkan precise atau yang interest yang itu spesifik, maka Anda masukkan hasil riset kita di audience insight ya, agar menjadikan targeting kita menjadi lebih akurat. Tadi kemarin kita sudah mengkategorikan beberapa contoh interest ya. Misal ya, di sini ada Dian Pelangi. Coba kita masukkan ke dalam audience detail targeting di interest, apakah dia bisa ditarget orang-orang yang suka Dian Pelangi. Misalnya Anda punya karakter produk yang itu yang membeli produk Anda menyukai Dian Pelangi. Kita masukkan ini, kita hapus dulu ya. Dian Pelangi kalau Anda googling hunting di sini nggak bakal ketemu ya. Anda hunting di kategori umum ya nggak akan ketemu, karena ini kategori ya, kategori umum. Tapi bukan berarti nggak bisa dipakai, ini bisa dipakai banget. Diet, kita masukkan Dian Pelangi. Oke, ada interest ya. Orang yang interest atau page related to Dian Pelangi. Oke, kita masukkan. Nah, nanti akan di kolom sugesti akan muncul berbagai macam hal. Nih diet kita hapus dulu. Nah, muncul nama-nama tokoh-tokoh lain ya. Kalau kita masukkan komunitas di sini, misalnya Anda mempunyai komunitas pengusaha muslim Indonesia, oke. Nah, Anda punya produk yang itu ditarget kepada segmen komunitas pengusaha muslim Indonesia, di mana pembeli Anda mungkin join ke sana. Maka kita lihat di sini ada sugestinya dan ada banyak hal ya. Usahakan masukkan beberapa interest di sini sampai angka yang ideal. Kalau angka ideal saya bisa 1 juta sampai 1,5 juta atau 1 jutaan lah ya, di bawah 500 sampai 1 juta, sehingga nggak terlalu sempit audiensnya. Karena daily-nya itu cuma potensi daily-nya pasti kita cuma segini ya. Kalau kita terlalu sempit nanti di sini sebelah kanan Anda bisa lihat ada potential reach, ada 2.800.000 dari setting yang sudah kita lakukan. Wanita di Indonesia usia 20 ke atas yang suka, yang interest terhadap pengusaha muslim Indonesia ada 2.800.000. Ini adalah daily reach. Oke, dan ini adalah estimated potensi jangkauan harian. Iklan kita bisa menjangkau 8.000 sampai 30 ribuan orang based on budget harian kita. Nanti kita bahas budgeting ya. Tapi kalau audience potential reach awalnya juga udah kecil, itu ini bakal lebih kecil lagi. Makanya saya nggak terlalu suka yang terlalu sempit, nanti iklan kita cepat jenuh. Oke, kemudian di sugesti Anda bisa masukkan di sini yang satu kategori ya, mungkin yang berbau komunitas ya. Di sini ada entrepreneurship, ini adalah interest umum ya. Ini masuk di kategori ya, komunitas-komunitas yang lain ya, small business owner. Di sini ada yang interestnya, ada interest ya, kategorinya interest.
wirausaha muda mandiri boleh kita masukkan misalnya seperti itu. Dan ini ada hal-hal yang terkait di sana. Oke, jadi Anda bisa mentarget, misalnya Anda jual kosmetik, lalu interest. Tadi kita sudah apa produk kompetitor Anda atau apa produk yang dipakai oleh customer Anda, misal Sweet Sal atau Rinso. Ya, Rinso. Kita copy. Kita copy di detail targeting, kita masukkan apakah bisa ditarget. Ya, oh nggak bisa ya, nggak ada. Rinso mungkin tadi ada Mami Poco, apakah ada? Nggak ada juga. Oke, kadang nggak semuanya ada, nggak masalah, itu faktor X dari Facebook. Ada Sweet Sal. Nah, Sweet Sal Baby Corner, ada Sweet Sal. Oke ya, kita masukkan. Nah, di perempuan Indonesia berusia 20 tahun ke atas yang suka, yang interest, yang tertarik dengan Sweet Sal Baby Corner itu ada 250.000 orang. Ya, potensial reach-nya. Dan kalau kita klik sugesti di sini, nah baru muncul yang lain. Ada Mami Poco, dan kalau yang terkait produk-produk terkait yang berbau tentang produk bayi. Nah, Anda bisa masukkan hal-hal yang terkait di sini. Ada Mami Poco. Ini udah, kalau Anda bisa masukkan satu, nanti Facebook biasanya ngasih saran yang lain. Di sini ada Denko, Morinaga, ya produk-produk yang digunakan oleh, misalnya kalau Anda mentarget ibu-ibu yang punya anak kecil, ya, yang berbau parenting gitu gitulah. Nah, seperti ini biasanya sudah jadi angka ideal saya 1 jutaan. Oke. Kemudian di sini ada peringatan dari Facebook ya, kalau kita mentarget targeting dengan yang berhubungan dengan status sosial, agama atau topik politik tertentu, tetap bisa kita jalankan iklannya, asalkan mungkin nanti butuh waktu yang lebih lama untuk review dari Facebook ya, karena itu agak-agak sensitif ya, seperti itu. Tapi kita ini kan umum ya, produk umum, insya Allah lebih cepat targeting, nggak ada masalah sih. Tetap yang nanti yang dilihat adalah konten iklannya. Oke ya, ini interest ya, interest ini masuk di additional interest. Ini kalau Anda klik, ini additional interest nggak akan ada di sini ya. Nah, di sini nggak ada additional interest ya, nggak ada. Ya, di sini topik-topik aja. Jadi ini tambahan yang biasanya adalah karena di sini adalah fanpage. Yang itu kemudian bisa kita detailkan dari audience insight. Inilah pentingnya audience insight dalam riset targeting. Seenggaknya kita dapat petunjuk lah, 1, 2, 3 tadi kita dapat ya. Sweet Sal, begitu kita masukkan langsung si Facebook ngasih tahu nih, ini produk-produk lain yang terkait dengan Sweet Sal, produk-produk baby care yang terkait dengan Sweet Sal. Anda bisa target sebagai targeting. Artinya kita di sini mentarget wanita 25 tahun ke atas di Indonesia yang minat terhadap atau tertarik terhadap atau fans daripada atau pernah melike fanpage dari Denkau atau Mami Poco atau Morinaga Platinum atau Nutri Club atau Sweet Sal Baby Center. Anda bisa lebih kreatif di sini. Semakin Anda ulik audience insight, semakin Anda ketahui topik-topik apa yang ada di sini, Anda bisa lebih liar lagi dalam targeting. Bahkan kadang muncul sugesti-sugesti yang itu nggak kepikiran, terutama di audience insight ya. Jadi kita banyak muncul nama-nama fanpage yang baru yang mungkin sebelumnya kita nggak tahu ya. Misal nanti ini kan katakan merek-merek susu ya, ada Morinaga, ada Denkau ya, ada Nutri Club ya, ada tadi ada Bebelak dan lain-lain. Anda bisa kategorikan nanti, bisa pisahkan iklan berdasarkan targeting interest. Oh, ini merek-merek susu mahal, ini merek-merek susu yang menengah ke bawah ya, kan ada tuh susu-susu bayi yang mahal ya kan, mereknya apa saya juga nggak hafal. Nah, itu biasanya bisa jadi itu masuk ke dalam interest di Facebook. Kalau itu masuk interest di Facebook, nah Anda bisa tes ya, Anda bisa tes apakah merek susu mahal itu lebih convert terhadap iklan Anda atau malah merek susu yang pengguna susu yang menengah ke bawah yang biasa-biasa aja gitu kan. Sehingga Anda bisa tahu lebih detail. Itulah hebatnya dari Facebook Ads ini, dia bisa sangat detail. Atau bahkan Anda mentarget hobi, Anda bisa ngetik nama atlet,
Misalnya, nah Bambang Pamungkas misalnya, ya seperti itu. Atau Anda punya produk anime Naruto misalnya. Nah, ketika Anda klik Naruto, nanti akan muncul nama-nama. Ini kita hapus dulu ya, kita jadikan satu topik. Usahakan per topik ya. Kalau tokoh ya tokoh semua, komunitas semua, dan lain sebagainya. Misalnya kita masukkan Naruto sebagai clue awal. Naruto Uzumaki, Naruto, oke. Nanti muncul lagi banyak. Nah, ada ini judul-judul anime ya, ada One Piece, ada Sasuke, ada Kakashi, ada Sakura, ada Gaara, ada macam-macam ya, macam-macam. Ini sugesti yang diberikan Facebook. Jadi benar-benar menarik membahas tentang interest ini. Anda punya target market yang hobi mancing, sebut siapa nama pemancing internasional, atau mungkin kita ketik kategori umum seperti fishing ya, broad interest, targeting luas. Seperti fishing nih targeting luas ya, 100 juta audiensnya. Nah, dia masuk di sport and outdoors, lalu ada di bawah outdoor recreation. Ini kalau dia ada di sini berarti ini targeting yang luas, targeting broad ya, Anda bisa. Lalu Anda lihat sugestinya. Nah, ada beberapa fanpage yang itu terkait, related ya. Oke. Atau misalnya Anda punya produk-produk traveling, misalnya katakan, mungkin masuk nggak ya Eiger, saya nggak tahu nih Eiger merek atau Eiger gunung, Mount Eiger, North Face. Nah, ini masuk ya. Brodo Footwear tadi ada ya. Nah, Brodo Footwear merek besar juga di produk fashion pria ya, sepatu. Anda bisa nih, misalnya Anda, wah aku punya sepatu juga nih, sepatu kulit kayak Brodo. Aku mau target orang-orang yang ini kok sedikit mas ya, karena saya targetnya woman. Coba kita ganti men, pasti naik tuh ya, 400.000. Kita bisa langsung mentarget fans atau follower dari kompetitor kita. Di sinilah hebatnya targeting dari Facebook Ads ya. Anda bisa kreatif, sangat kreatif di sini. Ini targetnya saya ubah ya. Kalau woman tentu sedikit ya, karena ini produk pria ya, cuma 30.000. Tapi kalau laki-laki, nah ada 400.000 orang yang pernah nyebut kata Brodo di statusnya, pernah chat Brodo, pernah mengunjungi webnya Brodo, pernah beli dan atau like fanpage-nya Brodo dan lain sebagainya. Oke, itu tentang targeting ya, berdasarkan interest. Jadi di sinilah fungsi tadi Anda gunakan Facebook Audience Insight untuk mencari clue-clue fanpage yang bisa kita target. Saran saya kumpulkan beberapa spesifik atau precise interest, yaitu nama-nama fanpage yang bisa kita target, yang menjadi target audience dari target market Anda. Itu nama fanpage-nya apa aja, dan Anda kategorikan dalam 4 hal ini ya. Tokoh yang mereka ikuti siapa, komunitas yang mereka ikuti, organisasi yang mereka ikuti, entah ada organisasi keislaman mungkin di Indonesia seperti Muhammadiyah dan lain-lain. Kemudian ada produk yang terkait yang mereka gunakan, misalnya sepatu yang mereka pakai, baju yang mereka pakai, mobil yang mereka naiki, kemudian handphone yang mereka pakai, semua dicatat dengan lengkap. Lalu ada juga brand, produk kompetitor ya, dan lain sebagainya. Lalu media yang mereka baca, website yang mereka sering kunjungi itu apa? Kalau bisa Anda detailkan itu dari customer Anda ya, sehingga targeting kita precise. Nah, itu ya, sekian materi dari mentarget audience berdasarkan interest. Saya akan lanjut membahas tentang apa nih, berdasarkan demografik di video berikutnya. Silakan didetailkan apa yang sudah saya sampaikan. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.